55. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 50 ml HF 0,25 m dengan Ka 7,5 kali 10 min 4 dan 50 ml NaF 0,5 m. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 25 ml NaOH 0,1 m, konsentrasi ion F- setelah penambahan basa adalah, ini adalah suatu larutan penyangga atau larutan buffer yang isinya asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya. HF ya, ini asam lemahnya. Basa konjugasinya atau garamnya NaF. Yang penting itu F-nya sebenarnya. Nah, ini adalah buffer asam atau penyangga asam. Terus ke dalam campuran ini ditambahkan NaOH. Kita tahu kalau NaOH ini adalah jenis basa kuat. Nah, ketika ada basa kuat masuk ke campuran buffer asam ini, akan bereaksi sama siapa? Oke, ingat ya, asam akan selalu bereaksi dengan basa, basa pun bereaksinya sama asam. Berarti karena NaOH adalah basa, dia akan bereaksi dengan HF-nya. Oke, sekarang kita buat reaksinya. HF bereaksi dengan NaOH menjadi NaF dan H2O. Nah, kita buat mula-mula reaksi sisa. Dan seperti biasa, buat masuk MRS ini pakai mol. Mol itu molaritas dikali volume. HF-nya 50 ml dikali 0,25 m. 50 kali 0,25, 12,5 milimol. NaOH-nya 25 dikali 0,1. 2,5 milimol. Nah, jangan lupa masih ada NaF. 50 kali 0,5. 25. Jadi, belum tentu produknya itu 0 juga ya. Karena ini adalah campuran yang udah ada nih NaF-nya. Kita tuliskan juga di sini. Berarti yang bereaksi pasti 2,5, 2,5, 2,5 lagi. Ingat, reaktan itu berkurang, produk itu bertambah. Berarti di sisanya HF masih sisa 10 milimol. NaOH-nya habis, NaF-nya 25 ditambah 2,5. Berarti 27,5 milimol. Nah, ditanyakan konsentrasi ion F-. Nah, dari mana F-nya? F- hanya dari NaF aja. Karena NaF akan terionisasi menjadi Na+ dan F-. Berarti kalau NaF-nya 27,5 milimol, maka F- juga 27,5 milimol. Ya, kita hitung konsentrasi F-. Konsentrasi itu molaritas, molaritas itu mol per volume. Dan seperti di soal sebelumnya, ketika kita mencampurkan beberapa larutan, maka volumenya pasti akan bercampur jadi satu. Kita udah nggak bisa bedain lagi volumenya HF, volume NaOH, volume NaF. Semua bakal kecampur jadi satu. Berarti pakai volume total. 27,5 milimol per volume total. 50, 50, dan 25. Totalnya 125. 0,22 molar. A. Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang mikir, Kak, kenapa kok nggak dari HF juga? Padahal kan HF ini juga terionisasi jadi H plus F-. Bener sih, tapi terionisasinya tuh dikit banget karena HF adalah asam lemah.
HF adalah asam lemah, sehingga ketika terionisasi sangat sedikit. Dikit banget. Nah, kalau mau kita buktiin, boleh kita hitung alfanya. Alfa ini derajat ionisasi, menyatakan berapa persen yang terionisasi. Rumusnya alfa adalah akar Ka per M. Kita hitung. Ka dari HF 7,5 10 pangkat min 4. M-nya ini kita pakai molaritas HF akhir. Berarti 10 per volume total 125. 10 per 125. Maka didapatlah 9,7 kali 10 pangkat min 2. Ini kalau dikali 100 kan 9,7. 9,7% tuh nggak nyampe 10% dari 10. Atau gini deh. Alfa itu menyatakan mol yang terionisasi atau terurai menjadi H plus F min per mol mula-mula atau mol zatnya sebenarnya. Nah, dengan alfa yang 9,7 kali 10 pangkat min 2, mol terionisasi per mol HF-nya sebanyak 10 milimol, maka mol terionisasinya atau mol yang menjadi F min ya 9,7 kali 10 pangkat min 2 dikali 10, 0,97 mol. Nah, jadi sebenarnya ini kita tambahin sih ke sini 27,5 ditambah 0,97, tapi hasilnya pun nggak ngerubah konsentrasinya, paling cuma 0,22 sekian gitu doang, tetap 0,22. Atau bisa dibilang jumlah F min dari HF ini nggak signifikan dibanding dari NaF atau dari garamnya. Jadi boleh kita abaikan aja karena emang nilainya kecil banget. Itu ya, ini pembuktiannya. Oke, next 56. Persamaan reaksi berikut merupakan suatu persamaan reaksi asam basa belum setara. Jika ke dalam labu 25 ml dicampurkan 10 milimol HNO2 dan 5 milimol BaOH 2 kali. Diketahui KaHNO2 5 kali 10 pangkat min 4, maka pH larutan yang terbentuk adalah HNO2 BaOH 2 kali. Jadi BaNO3 2 kali dan H2O. Ya, biasa reaksi asam basa garam umumnya cuma tuker-tukeran ion plus ion min aja. Kita buat mula-mula reaksi sisa, karena nanti kondisi di sisa ini akan menentukan perhitungan pH kita. Karena ada 3 kemungkinan perhitungan pH-nya. Dan jangan lupa setarain dulu ya. Kasih 2. Oke. HNO2 10 milimol. BaOH 2 kali 5 milimol. Produk masih belum ada. Nah, berarti yang bereaksi 5, 10. Ingat ya, di baris reaksi itu sesuai sama koefisien. Kalau koefisien 1 5 milimol, koefisien 2 10 milimol, koefisien 1 5 milimol. Maka HNO2-nya habis, BaOH 2 kali juga habis, BaNO3 2 kalinya 5 milimol. Oke. Nah, kondisi kayak gini pakai hidrolisis garam. Dari mana? Oke, gua ingetin lagi. Reaksi antara asam dan basa bisa ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, asam basanya sama-sama habis. Ketika asam dan basa sama-sama habis, kayak gini, berarti kan yang tersisa adalah garamnya.
Nah, maka untuk menghitung pH-nya gunakan rumus hidrolisis garam. Kemungkinan yang kedua, ada yang sisa, yang lemah. Kalau ada yang lemah sisa, berarti ada garam dan ada asam lemahnya atau basa lemahnya. Maka ini menjadi suatu campuran buffer atau larutan penyangga. Nanti menghitung pH pakai pH buffer. Dan kemungkinan yang ketiga, malah yang kuat yang sisa. Nah, kalau yang kuat yang sisa, gunakan rumus asam kuat kalau misalnya asam kuatnya sisa, atau basa kuat kalau basa kuatnya yang sisa. Tapi jangan lupa gunakan konsentrasi campuran, yaitu mol sisa per volume total. Nah, berarti karena ini sama-sama habis, gunakan rumus hidrolisis garam. Oke, nah hidrolisis garam, pertama kita ingat dulu nih, ini jenisnya garam apa sih? BaOH 2 kali. Basa kuat ya, ini basa golongan 2A. Barium tuh golongan 2A, basanya basa kuat. HNO2 ini punya nilai Ka, berarti ini adalah asam lemah. Garam dari jenis asam lemah dan basa kuat. Maka sifat yang lebih dominan adalah sifat basanya. Sehingga kita pakai OH-. OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Nah, valensi garam ini komponen yang lemahnya. Sorry, ini harusnya BaNO2 2 kali ya. Barium nitrit, bukan barium nitrat. Garamnya BaNO2 2 kali. Nah, kita tahu barium ini adalah basa kuat tadi, golongan 2A. Sedangkan nitrit ini asam lemahnya ada 2. Ini valensi 2, komponen yang lemahnya. Nah, langsung masukin Kw, tetapan kesetimbangan air 10⁻⁴ per Ka di soal 5 kali 10⁻⁴. Konsentrasi garam, ingat konsentrasi itu molaritas. Molaritas itu mol per volume. Dan karena ini adalah hasil campuran, hasil reaksi larutan, maka volumenya harus pakai volume totalnya. Volume total 25. Iya. Ini pakai wadah 25 ml. Karena masing-masing zatnya cuma diketahui milimolnya, tanpa diketahui volumenya. Dipakai 25 aja. 5 milimol per volumenya 25 ml. Dan jangan lupa dikali valensinya valensi 2. 5 coret aja. 2 per 25 sama aja 8/100 ya. Berarti akar 8 kali 10⁻⁻12. Akar 8 berapa? Sama aja 2/3/2 ya. 2/3 di akar. 10⁻⁻12 di akar 10⁻⁻6. Maka pOH-nya min log ini. Berarti 6 min log 2/3/2. Atau sama dengan, ini dikedepanin aja, 6 min 3/2 log 2. Maka pH-nya 14 dikurang ini, 8 plus 3/2 log 2. Yang paling mendekati adalah yang D. Jadi mungkin di opsi jawaban ini nggak memperhitungkan valensi nih. Kalau valensinya 1 emang bener banget, cuma 8 plus log 2, tapi ini valensinya 2. Jadi kita hitung juga ya. Oke, next. 57. Senyawa berikut merupakan senyawa organik bersifat asam. Ada F, CH2CH2COH, ini asam karboksilat.
Cl CH2CH2 COH, Br CH2CH2 COOH, CH3 CHF COOH. Ini semuanya punya gugus asam karboksilat. Manakah pernyataan berikut yang benar? Ini bilang senyawa 1 yang paling rendah keasamannya, senyawa 2 lebih asam dari 3 lebih asam dari 1, 4 yang paling asam. Oke. Gua bikin strukturnya dulu deh. F CH2 CH2 COOH, Cl CH2 CH2 COOH, Br CH2 CH2 COOH sama CH3 CHF COOH. Oke. Jadi yang ngebedain senyawa 1, 2, 3, dan 4 adalah ini F, Cl, Br, dan F lagi. Nah, tapi F-nya ini beda posisi. Ini posisi nomor 3 nih ya, 1, 2, 3. Ini posisi nomor 2. Atau ini posisi alfa, ini posisi beta. Ini juga beta lagi. Tingkat keasaman berdasarkan struktur kayak gini, hubungannya sama efek induksi. Jadi asam tuh zat yang melepaskan H+. Ini mau lepas H plusnya, ini mau lepas. Makin mudah lepas H+, makin asam atau makin kuat asamnya. Nah, terus apa sih hubungannya sama efek induksi? Ini ada FClBr. Makin banyak atau makin kuat gugus penarik elektron, makin asam atau makin kuat asamnya. Makin banyak gugus pendorong elektron, malah makin basa, makin enggak asam. Nah, gugus penarik elektron ini umumnya yang elektronegatif. Ada oksigen, nitrogen, F, Cl, Br, I, dan seterusnya. Termasuk fenil juga. Sedangkan gugus pendorong elektron, ini contohnya alkil. Makin panjang alkilnya, makin kuat efek pendorong elektronnya. Nah, tapi kebetulan di sini alkilnya sama-sama C2 ya. Jadi nggak masalah nih, kita abaikan dulu. Karena itu bukan variabel yang berbeda di sini. Di sini yang beda adalah F, Cl, Br, sama F lagi. Nah, berarti kita cuma lihat gugus penariknya aja. Karena ini jumlahnya sama-sama 1 semua, tapi beda jenisnya aja. Urutin dari yang paling elektronegatif ke elektronegatifan. F lebih elektronegatif daripada Cl, lebih elektronegatif daripada Br, daripada I. Berarti bisa dibilang F ini yang paling kuat menarik elektron, atau gugus penarik elektron yang kuat dibanding Cl, dibanding Br. Otomatis, maka F lebih kuat nariknya nih, maka H-nya lebih mudah lepas. Baru yang Cl, Br yang terlemah. Jadi kalau kita urutin, 1 lebih kuat daripada 2. 2 lebih kuat daripada 3. Nah, terus ini yang keempat gimana? F lagi tapi beda posisi. Tujuan kita kan mau ngelepasin H+ ini ya. H+ ini lepas kalau elektron-elektron di sekeliling ini ditarik ke sini. Nah, dari sini ke F di sini 1, 2. Ngelewatin 2 karbon. Sedangkan yang di senyawa 1, 2, 3, ngelewatin 3 senyawa karbon. Berarti mana yang lebih dekat? Jelas yang 4 dong. Maka yang 4 ini lebih kuat nariknya. Ini yang paling asam. Baru ini yang nomor 2, sama-sama F tapi beda posisi. Baru Cl,
baru Br yang paling nggak asam, yang paling lemah. Oke, berarti senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman paling rendah. Salah, harusnya senyawa ke-3 yang paling rendah. Senyawa 2 lebih asam daripada senyawa 3. Oke ya, Cl lebih elektronegatif daripada Br, sehingga tarikannya lebih kuat Cl, asamnya juga lebih kuat yang Cl. 2, oke. 3. Senyawa 3 lebih asam daripada senyawa 1. Salah lah. Br lebih lemah daripada yang F. Yang keempat, senyawa 4 merupakan senyawa dengan keasaman paling tinggi. Oke, ini dia. Posisi alfa lebih kuat nariknya. 2 dan 4 jawabannya adalah